Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 145, Memasuki Alam Rahasia. Misteri formasi transmisi kuno terbuka dan cahaya cemerlang pun menyala. Semua orang merasa pusing dan menghilang di altar. Setelah semua yang ada di depan kembali tenang, Luo Xiu melihat sekeliling dan menemukan dirinya sudah berada di ruang yang redup. Langit dipenuhi dengan kabut dan hanya ada matahari merah darah yang tergantung di atas. Tidak ada rasa panas sedikit pun. Aura dingin menyebar dan angin bertiup kencang hingga menimbulkan suara melengking seperti suara tangisan. Ini adalah alam rahasia misteri, wilayah energi yin ekstrim, yang dibentuk oleh para petarung kuat dari Sekte Tarsuna di zaman kuno yang menggunakan formasi untuk memengaruhi kekuatan langit dan bumi. Benar saja, tempat ini memang layak disebut sebagai wilayah energi yin ekstrim. Energi yin di sini sangat kuat. Setelah sekian lama, pasti ada batu energi yin yang terbentuk. Luo Xiu berkata dalam hatinya. Tempat sialan ini adalah alam rahasia misteri. Rasa dingin ini sampai-sampai membuatku merasa tidak nyaman. Suara gumaman Longming terdengar dari bahu Luo Xiu. Wilayah energi yin ekstrim yang dibentuk oleh formasi kuno akan memengaruhi ruang. Untuk naga tanpa bayangan yang bisa menyatu dengan ruang secara alami, sepertinya hal ini memang akan terasa sangat tidak nyaman. Meskipun Longming berhasil bertahan hidup dari zaman kuno, dia belum pernah datang ke alam rahasia misteri ini. Alasannya karena 3 alam rahasia besar dan 8 alam rahasia kecil dari Sekte Tarsuna tidak akan pernah terbuka untuk dunia luar saat zaman kuno sebelumnya. Besi gaib yin, tatapan Luo Xiu tertuju pada sepotong besi tidak jauh yang memancarkan aura suram dan dingin. Dalam sekejap, ekspresinya pun menjadi berseri-seri. Memang pantas disebut sebagai alam rahasia kuno yang dipenuhi dengan harta. Begitu masuk saja, kita sudah menemukan sepotong besi gaib yin. Luo Xiu yang tampak sangat bersemangat segera berjalan mendekat untuk mengambil sepotong besi gaib yin itu. Dia merasa alam rahasia misteri ini merupakan tanah harta karun baginya. Tidak hanya ada banyak harta karun, tetapi juga sangat cocok untuk berkultivasi. Kemudian, Luo Xiu mencari di sekitar dan menemukan 3 buah besi gaib yin lagi. Barang rongsokan seperti itu juga bisa membuatmu bahagia seperti ini? Longming memoncongkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi hina. Besi gaib yin adalah bahan yang digunakan untuk membuat pedang peringkat bumi. Sayangnya, bagi Longming yang sebanding dengan Kaisar Bela Diri di zaman kuno, itu hanyalah sampah yang setingkat besi rongsokan. Luo Xiu terlalu malas untuk menghiraukannya. Sekarang sudah berbeda dengan zaman kuno. Sumber daya sekarang sudah sangat kurang. Beberapa saat kemudian, Luo Xiu menemukan beberapa potong besi gaib yin lagi. Jumlahnya hampir cukup untuk membuat pedang tempur peringkat bumi. Pedang yang terbuat dari bahan atribut yin dapat berperan dalam meningkatkan jumlah api maut kegelapan yang mahir digunakan Luo Xiu. Luo Xiu tidak lanjut mencari besi gaib yin. Barang semacam ini tidak termasuk barang kelas atas. Mengumpulkan bahan yang cukup untuk membuat pedang sudah lumayan baginya. Makin dekat dengan daerah pusat wilayah energi yin ekstrim, makin pekat juga energi yin di sana. Kalau aku bisa berkultivasi di area inti, ditambah dengan cakram formasi pengumpulan energi tingkat 5, kecepatan kultivasiku pasti akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Saat memikirkan itu, Luo Xiu pun berjalan menuju kedalaman alam rahasia misteri. Saat lebih dari 130 orang diteleportasi, mereka semua akan diteleportasi ke area yang berbeda-beda. Demi mendapatkan kesempatan untuk menemukan harta karun, semua orang akan pergi ke daerah pusat secara bersamaan. Akan ada peluang besar untuk bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, Luo Xiu selalu melepaskan indera spiritualnya untuk mencegah ada yang orang menyergap dan menyerang secara diam-diam. Tiba-tiba, indera spiritual Luo Xiu merasakan aura dingin yang datang menyerang, tetapi dia tidak merasakan gejolak aura vitalitas apapun. Luo Xiu melintas dan samar-samar melihat bayangan hitam buram yang datang menyerang. Luo Xiu sudah menggenggam pedang yang ada di belakang punggungnya. Indera spiritualnya menyebar. Dia pun bisa melihat bahwa bayangan itu adalah hantu. Hantu juga bisa disebut sebagai setan. Kultivator seni bela diri kuno mengatur formasi untuk menarik kekuatan langit dan bumi hingga membentuk wilayah energi yin ekstrim yang merupakan tempat terbaik untuk membangkitkan setan. Hantu dan setan tidak punya tubuh nyata. Mereka sudah mahir dalam serangan jiwa serta melahap energi darah dan jiwa orang yang hidup. Setelah mencapai tingkat tertentu, mereka bisa melahirkan tubuh dan berubah seperti orang biasa.
Indra spiritual Luo Xiu menargetkan hantu itu. Aura jiwa yang tersebar mungkin setara dengan level ketiga pemurnian ilahi. Di langit dan bumi yang redup ini, hantu itu muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, lalu menyatu dengan energi yin yang menyebar layaknya ikan yang hidup di air. Au, suara seperti lolongan serigala menyebar dan langsung bergema di lautan jiwa. Jika yang berada di sini adalah orang suci bela diri tahap awal pemurnian ilahi, lautan jiwanya pasti akan bergetar. Namun, indera spiritual Luo Xiu sebanding dengan level ke-8 pemurnian ilahi. Ditambah dengan berlatih teknik pembekuan jiwa, indera spiritualnya sangat kuat. Tingkat serangan jiwa ini sama sekali tidak bisa mengguncang lautan jiwanya. Dia berdiri diam di tempat, tetapi hantu itu malah mengira manusia ini terpengaruh dan segera menerkam tanpa ragu. Cari mati, Luo Xiu mendengkus dingin dan langsung mengulurkan tangannya untuk meraih hantu yang datang menyerang. Api maut kegelapan pun membara di antara jari-jarinya. Dalam urutan kekuatan atribut, kekuatan negatif hanya cabang dari kekuatan kematian layaknya bawahan dan raja. Energi yin adalah suplemen untuk api maut kegelapan Luo Xiu, tetapi api maut kegelapan mewakili kehancuran dan kengerian bagi hantu yang mengendalikan energi yin. Hantu itu diselimuti oleh api maut kegelapan. Energi yin yang dilepaskan dari tubuhnya langsung tertelan begitu menyentuh api maut kegelapan. Hal itu membuat hantu tersebut langsung menjerit dengan panik dan ketakutan. Terdengar suara mendesing dan bentuk ilusi hantu pun langsung terbakar abis. Setelah api maut kegelapan melahap energi yin murni yang terkandung di dalam tubuh hantu, Luo Xiu pun merasa vital sejatinya bertambah kuat sedikit. Hehe, itu memang suplemen yang bagus. Wajah Luo Xiu terlihat berseri-seri. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia akan sulit untuk meningkatkan basis kultivasi meskipun mengonsumsi pil pemurnian esensi. Dia sudah pernah mengonsumsi banyak pil pemurnian esensi dan efeknya sudah makin lemah. Alam rahasia misteri ini adalah tempat yang menyeramkan bagi kultivator seni bela diri biasa. Sebaliknya, ini adalah surga bagi Luo Xiu. Gerak, pada saat ini, terdengar suara raungan. Tanah bertumpuk yang tidak jauh dari Luo Xiu meledak. Setan berbentuk manusia yang rambutnya berantakan dan tubuhnya memancarkan bau busuk menyerang ke arah Luo Xiu. Kecepatannya sangat tinggi, mayat hidup. Luo Xiu langsung mengenali asal-usul setan ini dalam pandangan pertama. Berbeda dengan hantu yang mahir dalam serangan jiwa, tubuh mayat hidup dapat menyerap energi yin dan menjadi lebih kuat. Itu mirip dengan kultivator seni bela diri yang melakukan pemurnian tubuh. Aura mayat hidup ini sebanding dengan level kelima pemurnian ilahi. Dua taring berwarna darah tergantung di wajahnya yang ganas. Raungan yang dikeluarkannya sangat keras dan juga memekakkan telinga. Luo Xiu bisa menggunakan api maut kegelapan untuk melahap dan menghancurkan hantu, tetapi api maut kegelapan tidak bisa melukai mayat hidup semudah itu. Begitu memikirkannya, vital sejati hidup dan mati berubah menjadi kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya. Luo Xiu mengangkat tangannya dan menebaskan pedang. Kemudian, api putih pun langsung membara. Dia menggunakan bara putih gaib untuk melancarkan pemurnian pedang api, seni bela diri peringkat ke-7. Aura kehidupan yang dilepaskan oleh bara putih gaib membuat mayat hidup merasa jijik secara naluriah. Cakar hitamnya terangkat dan langsung menyerang ke arah pedang Luo Xiu yang menebas. Boom, pedang Luo Xiu menebas cakar mayat hidup itu. Bara putih gaib membakar energi yin dan langsung menghancurkan pertahanan tubuh mayat hidup. Darah hitam yang amis pun langsung memercik keluar. Kekuatan mayat hidup sangat kuat dan tidak kalah dari tahap lanjutan tubuh perang tingkat atas Luo Xiu. Telapak tangannya yang gemetar mengalami mati rasa. Bara putih gaib itu seperti serangga beracun yang mematikan. Pertentangan antara hidup dan mati pun terjadi. Mayat hidup itu memang hanya terkena sedikit percikan api, tetapi api itu terus membakar dan membuat mayat hidup tersebut melolong kesakitan. Tidak lama kemudian, cakarnya pun terbakar dan menjadi abu. Dalam sekejap, Luo Xiu melancarkan beberapa tebasan pedang. Dengan mengandalkan lawan dan penekanan dari atribut, mayat hidup itu sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan. Kamu melatih kekuatan hidup dan mati pada saat yang sama? Long Ming terbelalak dan suaranya terdengar sangat terkejut. Ini juga pertama kalinya dia melihat Luo Xiu menggunakan bara putih gaib. Saat zaman kuno, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa berkultivasi dua kekuatan ekstrim seperti ini pada saat bersamaan. Hidup dan mati termasuk kekuatan paling ekstrim di antara banyak atribut. Terlepas dari ruang dan waktu, hampir semua kekuatan atribut lainnya adalah cabang yang membentang dari dua atribut ekstrim hidup dan mati. Jangankan berkultivasi atribut hidup dan mati pada saat yang bersamaan, meskipun hanya salah satunya saja, itu jugalah keberadaan kuat yang lebih unggul dari puncak seni bela diri di zaman kuno. Long Ming tentu saja tidak akan menyangka bahwa Luo Xiu mampu berkultivasi kekuatan hidup dan mati karena dia telah menyatu dengan manik hidup dan mati. Selain itu, Luo Xiu juga mampu menyeimbangkan hidup dan mati serta menampungnya dalam satu tubuh.
Dengan kekuatan Long Ming di zaman kuno, dia tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan harta tertinggi yang berasal dari hukum asal-usul. Bocah ini benar-benar monster, gumam Long Ming pelan. Di zaman kuno, ada juga orang yang mencoba mempraktikkan kekuatan hidup dan mati. Akan tetapi, semuanya berakhir dengan kegagalan tanpa terkecuali. Puncak kehidupan adalah kematian dan puncak kematian adalah kehidupan. Bagaimana cara menjaga keseimbangan yang stabil antara hidup dan mati adalah masalah yang sama sekali tidak bisa dipecahkan. Hidup dan mati bagaikan api dan air. Tidak peduli betapa luar biasa dan berbakatnya, setiap kultivator seni bela diri yang mencoba berkultivasi dengan hidup dan mati pasti akan berakhir sangat menyedihkan. Namun, Luo Xiu mampu menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Setelah kekuatan kematian menjadi lebih banyak, kekuatan itu secara otomatis akan mengubah bagian lebihnya menjadi kekuatan kehidupan dan begitu juga sebaliknya. Namun, pemahaman Luo Xiu tentang 9 diagram hukum asal-usul cakram dunia hidup dan mati masih belum dirasakan. Saat ini, dia hanya berada pada tingkat menguasai hidup dan mati secara terpisah. Dia masih tidak dapat menggabungkan hidup dan mati. Jika dia bisa menyatukan hidup dan mati, kekuatannya akan berkali-kali lebih kuat. Segel dunia hidup dan mati adalah prinsip penyatuan hidup dan mati. Luo Xiu tidak pernah bisa memahaminya dengan sepenuhnya. Tanpa menghiraukan ketakjuban dan keterkejutan Long Ming, Luo Xiu terus maju menuju kedalaman alam rahasia misteri. Saat bertemu dengan hantu, Luo Xiu akan menggunakan api maut kegelapan untuk melahap dan menghancurkannya supaya basis kultivasinya meningkat. Saat bertemu dengan mayat hidup, mayat hidup akan menggunakan bara putih gaib untuk membunuhnya. Mayat hidup adalah setan yang lebih tinggi dari hantu. Tubuh mereka mengandung energi yin kematian yang agung. Luo Xiu telah mencoba banyak metode, tetapi dia tidak bisa menyerap energi yin kematian dari tubuh mayat hidup untuk menyempurnakannya. Entah berapa lama setelah itu, sebuah aura khusus yang samar tiba-tiba menghentikan langkah kaki Luo Xiu. Perasaan semacam ini tidak bisa dibilang sebagai aura, melainkan semacam konsep dan kesadaran seni bela diri yang mengandung aura kematian. Hal ini membuat Luo Xiu merasa sangat terkejut karena kultivator seni bela diri yang memahami kesadaran seni bela diri biasanya berdasarkan atribut kultivasi mereka sendiri yang membentang. Misalnya, Yan Yueyu yang berkultivasi vital sejati api. Yang dia pahami adalah kesadaran bela diri api. Kultivator seni bela diri yang berlatih keterampilan pedang memahami kesadaran pedang, sedangkan kultivator seni bela diri yang berlatih keterampilan belati memahami kesadaran belati, sama halnya dengan yang lainnya. Luo Xiu sedang berkultivasi vital sejati hidup dan mati. Atribut api juga dapat dianggap sebagai salah satunya. Namun, kesadaran seni bela diri yang dia pahami tidak ada hubungannya dengan ketiga atribut ini. Sebaliknya, dia memahami kesadaran pedang membunuh. Alasan mengapa dia memahami kesadaran pedang membunuh adalah karena dia pernah berada di ujung hidup dan mati beberapa kali. Sebaliknya, pemahamannya tentang hidup dan mati beserta api masih jauh dari mencapai tingkat pemahaman kesadaran seni bela diri. Bagaimanapun juga, waktu kultivasinya terlalu singkat. Dia berbeda dengan mereka yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Seiring dengan berlalunya waktu, mereka bisa mengumpulkan banyak pemahaman. Kesadaran seni bela diri yang dirasakan Luo Xiu saat ini mengandung aura kematian. Itu membuat orang merasa seolah-olah berada dalam situasi mati yang putus asa dan tidak bisa mengendalikan nasib sendiri. Kesadaran seni bela diri ini setajam pisau, layaknya aura kesadaran seni bela diri yang ditinggalkan oleh ahli bela diri yang berkultivasi keterampilan belati. Sekte Tarsuna juga dianggap sebagai kekuatan besar di alam samudra bintang. Ada juga master yang berkultivasi kekuatan hidup dan mati. Kesadaran seni bela diri ini sepertinya ditinggalkan oleh seorang master yang berkultivasi kekuatan kematian. Long Ming juga merasakan aura dari kesadaran seni bela diri ini. Luo Xiu tidak memperhatikan alam samudra bintang yang disebutkan oleh Long Ming. Semua pikirannya saat ini sudah tenggelam dalam kesadaran belati kematian yang menyebar.